dalam, dan saya sangat setuju kalau antropologi itu juga mengkaji hal-hal yang seperti ini. Kemudian ketika ada era industri dan kemudian perempuan bekerja keluar rumah, sepertinya ideologi familialisme ini tidak bisa dipertahankan lagi karena banyak perempuan bekerja keluar rumah atas persetujuan bersama begitu. Nah, rupanya nanti ketika ada industri, teknologi 4.0 dan itu kemudian era digital masuk, ini kita akan lihat seperti apa. Apakah kita tetap akan bisa mengikuti ideologi familialisme ini, akan justru akan menjadi hal yang bisa kita lakukan dengan kecanggihan digital itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lihat gitu. Nah, ketika dulu perempuan mulai memasuki dunia kerja, konstruksinya adalah ini seperti ada pertanyaan klasik yang selalu muncul gitu ya, bagaimana perempuan itu selalu mendapat stereotip, selalu mendapat gugatan dalam tanda petik. Bagaimana perempuan dapat menjalankan peran sebagai istri dan ibu ketika dia bekerja di luar rumah. Nah, rekan kerjanya yang biasa, yang memang kebanyakan dunia domestik adalah miliknya laki-laki gitu ya, selalu menganggap bahwa ini ada ibu rumah tangga yang datang ke dunia kerja gitu. Jadi seperti belum bisa menerima gitu, belum bisa menerima ibu rumah tangga yang bekerja gitu. Kalaupun sudah, pasti dianggap pekerja kelas 2 yang berbeda dari laki-laki. Nah, konstruksi ini adalah konstruksi zaman saya awal-awal bekerja begitu ya. Mereka paling tidak si perempuan yang bekerja ini harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga merasa tidak menyalahi kodrat ketika dia sebagai perempuan dan juga sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. Nah, ada kos ideologi yang harus dibayar oleh perempuan itu agar dia bisa ikut di dalam dunia kerja yang diasumsikan adalah didominasi oleh laki-laki gitu ya. Bagaimana perempuan itu masih ditempatkan sebagai objek, kemudian dia merasa tersubordinat, merasa dinomorduakan begitu. Nah, hal ini memaksa perempuan untuk menjadi laki-laki di dunia kerja. Laki-laki dalam tanda petik ya, atau minimal menjadi seperti yang diharapkan oleh laki-laki rekan kerjanya itu. Agar apa? Agar dia bisa diterima bekerja di dunia domestik yang dominan oleh laki-laki. Nah, julukan bukan perempuan biasa, perempuan setengah laki-laki, Wonder Woman, Superwoman, akhirnya menjadi satu hal yang begitu menjadi menggema pada waktu itu dan seolah-olah menjadi slogan begitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang peran ganda gitu ya, peran ganda perempuan, ketika belum ada era digital, perempuan itu yang disebut ideal adalah akhirnya superwoman yang memiliki kapasitas yang mengisi bidang domestik dengan sempurna dan bidang publik dengan baik. Perempuan yang ideal adalah yang bekerja menghasilkan uang, tetapi juga urusan rumah tangganya beres, begitu. Anak dan suaminya beres, baru itu mendapat pujian dari masyarakat sekitar. Tetapi ketika salah satu dari hal tersebut tidak terpenuhi, maka segera saja mungkin lontaran gunjingan dialamatkan kepada perempuan itu, yang seolah-olah posisi laki-laki tampak tidak tergugat di sini gitu ya. Gugus yang dominan ini tidak tergugat dan sah-sah saja, aman-aman saja begitu. Nah, kalau kita ibaratkan dulu karena memang kita harus bekerja keluar rumah, sepertinya perempuan itu sampai nggak sempat ngambah lemah gitu. Ngambah lemah itu kalau bahasa Indonesianya apa sih? Nggak sempat menapak di bumi gitu ya, nggak sempat menapak di bumi. Tangannya yang 2 itu akan berubah menjadi 6 atau 8, belum lagi harus megang laptop gitu ya. Dan ini adalah dulu sampai kita ibaratkan bahwa perempuan itu kalau hidupnya sehari-hari ritmenya adalah mulai sejak sebelum matahari terbit sampai mata suami terpejam begitu. Nah, sekarang di era industri, mari kita lihat seperti ini ataukah sudah mulai ada pergeseran bagaimana peran perempuan di era industri 4.0 ini. Nah, ternyata dari beberapa yang saya cermati gitu ya, generasi ini kan dibagi beberapa generasi. Ada generasi baby boomers yang itu mulai lahir 1946 sampai 64, kemudian ada generasi X 65 sampai 76 dan generasi Y. Kemudian setelah itu generasi Z yang lahir setelah 1995. Nah, pada generasi baby boomers belum banyak bersentuhan dengan teknologi informasi,
Kehidupan sosial kultural diwarnai dengan kerukunan, saling menolong, ikatan komunal yang kuat dengan bingkai resiprositas, begitu. Ini terjadi pada era generasi baby boomers. Nah, generasi X 65 itu berarti saya sampai 76 gitu ya. Memiliki keterampilan teknologi yang lebih baik, namun pola pikirnya masih belum beranjak jauh dari baby boomers. Meskipun tidak seketat baby boomers, anak-anak perempuan di era generasi X masih banyak mendapatkan pantangan, masih banyak mendapatkan etika-etika pergaulan, sopan santun, nasihat, pendidikan, pekerjaan yang selalu dibilang oleh orang tua saya, kamu perempuan, kamu harus jadi guru. Nah, itu dulu yang saya protes keras. Sementara kakak laki-laki saya, 2 laki-laki di atas saya, 2 laki-laki di bawah saya, boleh sekolah di universitas, tapi saya harus masuk IKIP gitu ya, harus masuk IKIP karena harus jadi guru karena saya perempuan gitu. Jadi saya masih menerima seperti itu. Tetapi ternyata sekarang saya sadar bahwa orang tua saya benar, karena kalau nggak jadi guru saya nggak bisa jadi guru besar kayaknya ya. Nah, jadi masih menerima nasihat-nasihat mana yang tidak pantas, mana yang pantas, mana yang boleh, mana yang tidak boleh begitu. Nah, generasi Y sudah mampu memanfaatkan teknologi dan media online yang sering disebut dengan generasi digital, lebih melek teknologi. Generasi Z lahir pada saat teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat, bergeser sebagai kebutuhan primer, generasi multitasking yang terbiasa membuka berbagai alamat website melalui smartphone-nya. Dengan kondisi yang demikian itu, maka generasi ada 2 bagian besar, yakni generasi digital imigran dan generasi digital natives. Nah, kalau ini tidak disikapi dengan baik, maka ada pertentangan antara digital imigran dan digital natives. Generasi digital imigran masa mudanya saya menggunakan mesin ketik yang surat pos yang terbiasa mengoperasikan mesin ketik, maka sekarang kalau megang laptop juga nekan tusnya kuat-kuat gitu ya, sampai mungkin orang sekarang melihat ngeri. Anak saya selalu bilang, ibu itu kalau laptopnya bisa bicara, dia nyesel dibeli sama ibu katanya, karena menekan tusnya terlalu kuat karena kita terbiasa mengoperasikan mesin ketik begitu. Nah, ini masih kuat stereotip gendernya ya, masih penuh larangan, masih pantas tidak pantas, menerima perubahan zaman, menerima kemajuan teknologi, tapi konsep kepalanya belum banyak bergeser begitu. Nah, kemudian generasi digital native itu membentuk gaya hidup tersendiri, generasi menunduk, interaksi sosial bergeser menjadi interaksi yang termediasi oleh media, realitas nyata diganti dengan realitas maya yang menjadi acuan bertingkah laku bagi generasi digital native. Generasi muda yang tumbuh dikelilingi oleh komputer, ponsel, dan perangkat-perangkat canggih yang lain yang selalu terhubung secara online. Hadirnya generasi digital native menggeser sistem nilai budaya yang berlaku, mengubah tatanan sosial, termasuk dalam menjalankan peran-peran jenis kelamin atau peran-peran gender yang ada di dalam masyarakat. Nah, perempuan digital native juga tidak lepas dari perubahan yang terjadi ya. Bagaimana perubahan sosial perempuan digital native dengan era industri digital ini juga mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana smartphone telah menjelma menjadi urat nadi dan teman sejati, ketergantungan mereka sangat tinggi. Smartphone tidak ada di dekatnya merasa cemas dan bingung. Bahkan sekarang banyak kita lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Itu sudah menjadi slogan yang luar biasa. Kalau tidur itu lebih rela memeluk handphonenya daripada memeluk suaminya atau istrinya begitu. Nah, ini adalah suatu pergeseran yang sering terlihat di masyarakat. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban, cara berpikir, cara berlaku. Peradaban manusia tadi yang oleh Prof. Nurdin dikatakan melewati batas negara menjadi ruang virtual yang luar biasa, bisa menyelenggarakan pertemuan dengan para profesor di berbagai belahan dunia dengan sangat mudah. Nah, ini sekarang mulai terjadi. Demikian pula perempuan gitu ya. Pergaulan perempuan melewati batas wilayahnya yang selama ini selalu digunggung, perempuan selalu takut, perempuan tidak asertif, perempuan selalu submisif, perempuan tidak berani, perempuan tidak speak up gitu. Nah, akhirnya sekarang dia mengekspresikan representasi identitasnya di dunia digital dengan luar biasa. Bagaimana sekarang banyak perempuan eksis, perempuan muda eksis di medsos yang ini akan merubah pola hidupnya,
akan merubah pola tingkah lakunya, akan merubah gaya hidupnya, dan tentu juga merubah interaksi di dalam keluarganya, begitu. Nah, perubahan struktur dan sistem relasi dalam kehidupan sosial juga mengalami dinamika. Selama ini konstruksi peran ideal laki-laki dan perempuan sangat dikotomis. Bagaimana perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik itu mulai dipertanyakan lagi nih. Mulai ada dekonstruksi lagi gitu. Ketika dunia ada di genggaman, Prof. Nurdin tadi bilang dunia ada di genggaman kita, termasuk juga di genggaman perempuan, begitu. Maka kemudian kemajuan teknologi ini menjadi luar biasa. Para ibu-ibu muda sekarang tidak lagi harus menjadi pendekar pencak silat 100 jurus tiap hari seperti generasi baby boomers tadi. Sekarang perempuan-perempuan zaman digital ini dunia ada di genggamannya. Dia tidak mau masak, tinggal GoFood. Dia males bersih-bersih rumah, tinggal GoClean. Dia males ke pasar, tinggal GoMart. Dia males cuci, setrika, tinggal laundry. Nah, jadi ini semuanya sudah ada di genggaman para perempuan itu. Nah, sehingga ada nuansa-nuansa yang mulai bergeser lagi di sini. Apakah ideologi familialisme terus akhirnya kemudian juga bisa dipenuhi karena perempuan akhirnya bisa bekerja dari rumah, begitu ya? Terjadi pergeseran jumlah di pekerjaan, terjadi penurunan jumlah laki-laki di sektor pekerjaan formal. Berbagai pekerjaan sektor formal makin banyak dimasuki oleh perempuan, meskipun tidak dipungkiri bahwa perempuan tetap kalah bersaing di sektor pimpinan, gitu ya. Ini karena apa? Karena pandangan misoginis terhadap perempuan masih ada. Pandangan misoginis terhadap perempuan itu adalah pandangan kebencian terhadap perempuan, bahwa perempuan selalu distereotip dengan pandangan-pandangan yang tidak baik. Ini masih ada ya. Nah, kemudian penggunaan teknologi informasi juga membuka peluang pekerjaan bagi perempuan. Perempuan terlibat di pekerjaan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi membutuhkan kecerdasan, ketelitian, ketekunan, kesabaran, gitu ya. Yang karakter ini diasosiasikan milik perempuan. Nah, sehingga nanti di industri-industri yang menggunakan teknologi seperti itu, kemungkinan akan lebih banyak menerima tenaga perempuan dibandingkan tenaga laki-laki. Yang dulunya dikonstruksikan, stereotip dalam konstruksi sosialnya adalah laki-laki tidak sabar, laki-laki tidak teliti, laki-laki tidak tidak lembut, begitu ya. Nah, jadi ini nanti akan terjadi pergeseran di situ. Terbuka peluang bagi perempuan untuk membuka usaha dengan link yang luar biasa. Bagaimana perempuan-perempuan muda sekarang mempunyai toko online, bagaimana perempuan-perempuan muda sekarang menjual semua apa yang dia miliki di online itu, sehingga dia bisa duduk di rumah, bisa sambil ngomong anaknya, bisa sambil mengawasi anaknya, tidak harus keluar rumah, tapi dia mendapatkan penghasilan. Nah, berarti di sini kayaknya mulai ideologi familialisme akan kembali lagi ketika perempuan itu memanfaatkan teknologi canggih itu. Dia tidak harus keluar, banyak toko fashion berbasis online. Ada putranya seorang teman saya S2 jadi guru, keluar sekarang membuka toko online, gitu ya. Nah, ini ada banyak hal yang terjadi di situ, dan mereka lebih menikmati itu, walaupun orang tuanya cerita sama saya sambil nangis. Dia bilang, "Kenapa? Saya sedih tiap pagi melihat anak saya membungkusi barang." Loh, lah memangnya kenapa? Dia punya toko online, loh bagus gitu, nggak harus cari pekerjaan, tapi dia bisa mempekerjakan orang lain. Tapi katanya, saya sedih karena tiap hari harus melihat dia membungkusi barang. Membungkusi barang itu menurut dia adalah menyedihkan karena tidak pergi ke kantor. Nah, ini kenapa? Digital imigran ya, pola pikirnya digital imigran dan digital native mulai beradu di sini. Bagaimana digital imigran itu merasa bahwa bekerja adalah keluar rumah, bekerja adalah ke kantor, sementara digital native sekarang kantor itu ada dalam genggaman, gitu ya, bisa dioperasikan dari mana saja. Nah, kadang-kadang ada pertentangan itu. Juga tugas-tugas perempuan yang mulai GoFood, GoClean, dan GoGo yang lainnya itu oleh digital imigran kadang-kadang ada pertentangan juga. Merasa bahwa anak atau menantunya itu menghabiskan uang anaknya untuk hal-hal seperti itu. Sehingga akan ada pertentangan antara generasi digital imigran dan generasi digital native. Kemungkinan itu akan terjadi meskipun eksistensi perempuan
representasi identitas perempuan ketika industri 4.0 ini terjadi, mulai menggeser stereotip ideologi familialisme yang sekarang mulai bisa dijalankan lagi karena kita memanfaatkan teknologi yang canggih. Kemudian kemajuan teknologi ini membuka peluang-peluang kesempatan-kesempatan kepada perempuan sehingga bisa membuat kemandirian perempuan sekaligus eksistensi perempuan, tetapi juga bisa tetap mengurusi keluarganya di rumah, rumah tangganya di rumah, anaknya di rumah. Nah, hal-hal yang seperti ini dengan memanfaatkan teknologi banyak sekali sekarang kita lihat perempuan-perempuan muda sudah mulai memanfaatkan itu yang kemarin nggak kepikiran sama sekali. Bagaimana mulai menawarkan masakannya, ya, mulai menawarkan masakannya yang kemarin nggak kepikiran, sekarang dengan adanya era digital mulai menawarkan masakan yang dia buat, mulai menawarkan kerajinan-kerajinan tangan yang dia buat gitu, dan itu menghasilkan uang. Sehingga era digital ini akan memfasilitasi perempuan untuk dia mempunyai eksistensi. Nah, demikian pula dalam pola asuh, dalam perkawinan gitu ya, ada pergeseran-pergeseran tertentu karena dulu zaman era sebelum digital banyak orang tua tidak memanfaatkan industri teknologi, mengasuh anak tidak pakai dongeng digital. Sekarang tinggal pegang gadgetnya, tinggal kasih gawenya kepada anak-anak, dicarikan cerita di situ, anak-anak bisa mencari, bahkan anak usia 3 tahun sudah dengan melihat simbol-simbol icon-icon yang ada di gadget, dia bisa milih cerita, dia bisa milih apa yang dia inginkan. Ini adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi dengan era digital itu gitu. Sehingga perempuan kategori ini, kategori yang dulu digital imigran, itu adalah perempuan yang menunduk patuh mendengarkan nasihat, tetapi perempuan digital native ketika dia dinasehati, ketika dia menyikapi tugas-tugas rumah, sudah memanfaatkan teknologi canggih, itu memang juga menunduk, tetapi bukan mendengarkan dengan patuh, tetapi menunduknya melihat smartphone-nya begitu. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi yang saya beruntungnya saya bicara di terakhir ini adalah tadi sudah diuraikan bagaimana luar biasanya teknologi itu, dan sekarang saya membidik dengan perubahan perempuan ini. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, tidak perlu berpanjang kata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.